Halo semua, jumpa lagi di channel Yusop Review yang saya dan mungkin kalian cintai. Kali ini kita nonton serial Jepang yang super seru dan akan mengajak otak kita sedikit berfungsi. Mengisahkan seorang polisi dan keluarga kecilnya yang dipindah tugaskan ke sebuah desa terpencil. Namun ada rahasia besar yang sangat misterius yang menunggu mereka di desa tersebut. Penasaran dengan kisahnya? Langsung saja ke episode pertama. Nah, di sebuah desa bernama Kuge, terlihat polisi bernama Hiroshi Kano datang ke sebuah rumah tua yang besar sambil ngamuk-ngamuk. Anehnya, tak ada satupun yang keluar, tapi mereka malah merekam Kano dari dalam. Dan yang lebih aneh lagi adalah amukan si Kano yang menyuruh mereka semua ngaku kalau sudah makan orang. Malamnya, Kano menyusuri gua menemukan sebuah penjara. Namun saat memeriksanya, ia bengong karena menemukan yang ia cari-cari. Tapi seseorang menyabetnya dari belakang dan episode pertama dimulai. Nah, polisi bernama Agawa Daigo dipindah tugaskan ke desa tersebut bersama istrinya bernama Yuki dan putrinya bernama Mashiro. Namun entah karena apa Mashiro sama sekali tak tahu bicara. Mereka pun disambut warga desa yang ramah-ramah, di mana Daigo memperkenalkan dirinya sebagai pengganti Pak Kano. Malamnya saat Mashiro sudah pulas, mereka pun membereskan barang, menemukan beberapa peninggalan Pak Kano. Menurut yang Daigo tahu sih, Pak Kano mundur dari kepolisian karena terbelit banyak hutang judi tidak online. Tapi entah mengapa Pak Kano menghilang. Namun melihat fotonya yang ramah, Yuki tak menyangka kalau Kano pemain judi. Memperhatikan foto keluarganya, di mana Daigo mulai cari masalah. Memuji anak Pak Kano, sangat manis. Jelas dong Yuki pura-pura ngambek, ingin dibujuk. Tapi hari pertama, belum waktunya kerja kelompok guys ya. Besoknya Daigo disambut warga yang dipimpin si botak bernama Sabu ini. Membawa Daigo berkeliling menemui setiap warga. Bahkan mereka memberi sebagian hasil panen hari ini. Serta mengajaknya ke pabrik kayu pohon cemara yang jadi penggerak ekonomi di desa tersebut. Namun saat bersantai, nenek bernama Toki mengatakan hal yang aneh. Kalau minyak pohon cemara di desa Kuge memiliki zat antibakteri yang sangat kuat. Bahkan sejak dulu mereka selalu menyiramnya di atas mayat untuk mencegah pembusukan. Namun warga desa segera mengalihkan pembicaraan seolah-olah menyembunyikan sesuatu. Namun tiba-tiba seorang pria gondrong bernama Keisuke Goto datang mengabarkan kalau mereka menemukan mayat di atas gunung, sehingga Daigo segera mengikutinya. Anehnya warga desa yang lain hanya terdiam saling berpandangan, terlihat takut dengan si gondrong. Nah, saat sampai di sana, keluarga Goto sudah menyambutnya, menunjukkan kalau mayat yang mereka temukan adalah kepala keluarga Goto alias nenek Keisuke bernama Jin Goto. Sebenarnya nenek Jin sudah menghilang 3 hari yang lalu dan mereka menganggap kalau ini ulah beruang. Namun saat memeriksanya, Daigo merasa kalau itu bukan ulah beruang, menunjukkan bekas gigitan manusia di salah satu tangan nenek Jin yang terlepas. Tapi sebagai calon pimpinan keluarga Goto, Keisuke berpendapat kalau itu gigitan neneknya sendiri. Namun Daigo menunjukkan kalau bagian tersebut tak mungkin digigit dari diri sendiri. Yakin, itu pasti ulah orang lain. Seketika mereka semua tersinggung, menganggap kata-kata Daigo tadi, tak percaya kepada mereka sebagai keluarga Goto, bahkan mengancam untuk menembak Daigo. Dengan terpaksa Daigo angkat tangan sambil minta maaf, namun ya, rupanya mereka hanya bercanda sebagai bentuk penyambutan, berharap Daigo bisa menjalin hubungan baik dengan keluarga Goto. Daigo sih kesal, tapi karena itu hari pertamanya, ia terpaksa nurut, bahkan menerima tawaran Keisuke untuk minum-minum entar malam. Jelas dong Yuki marah-marah, mengapa juga suaminya menuruti mereka, padahal ia sendiri kewalahan membereskan rumah. Alhasil, Mashiro yang tak nurut jadi kena marah juga. Daigo hanya terdiam memandangi putrinya yang tak mau bicara. Terbayang wajah pria dengan mulut berdarah yang sepertinya menjadi penyebab mengapa Mashiro bisa begitu. Anehnya saat ingin keluar, ban sepeda Daigo malah tertusuk paku dari samping, seolah-olah itu disengaja. Kepala polisi tiba-tiba menghubunginya, mengabarkan kalau masalah gigitan di mayat tadi masih diselidiki. Hanya saja ia mengingatkan Daigo untuk tidak mengusik keluarga Goto, karena mereka memegang kekuasaan di desa tersebut. Setidaknya Daigo tak membuat masalah lagi seperti sebelumnya, di mana masalah itu menjadi alasan mengapa Daigo dipindahkan ke desa tersebut. Singkatnya, ia pun sampai di bar desa di mana keluarga Goto sudah menyambutnya, bertanya mengapa Daigo tak membawa anak istrinya.
Dego sih beralasan kalau keluarganya keluar desa berbelanja. Namun Keisuke menegurnya untuk tidak berbohong, mengingatkan kalau Dego tak boleh meremehkan penduduk di sana, sambil mengajaknya mabok. Di lain sisi, Yuki yang masih ngambek terpaksa membereskan rumah sendiri. Namun saat berbaring, ia tak sengaja menemukan tulisan di tiang yang tertulis lari, seolah-olah menyuruhnya pergi dari desa tersebut. Hal itu membuatnya mulai takut. Dan benar saja, Mashiro tiba-tiba menghilang. Jelas dong ia panik, segera mencarinya. Mashiro sendiri ternyata mengejar Meong sampai ke dalam hutan. Namun di sana ia melihat seseorang lagi makan sesuatu. Menyadari Mashiro di sana, orang berambut putih dengan tubuh besar seperti monster itu mendatanginya. Ya, namanya anak kecil, Mashiro tak takut memberikan camilannya, dan sebagai gantinya monster itu memberikan camilan dari mulutnya. Tak berapa lama Yuki akhirnya menemukan putrinya, segera memeluknya. Namun Mashiro hanya terus melihat ke depan, seperti memandangi kepergian monster tadi. Sementara saat mereka berbincang, keluarga Goto di luar malah berkelahi, membuat Keisuke marah menyuruh mereka pulang saja, karena besok mereka akan berburu beruang sebagai bentuk pembalasan dendam. Nah, Daigo pun pulang, terkejut melihat kaki Yuki di sana, segera memeriksanya, lega karena Yuki masih hidup tak seperti ketakutannya tadi. Yuki pun menunjukkan tulisan itu, jangan-jangan itu sebuah petunjuk dari Pak Kano, menceritakan kejadian Mashiro yang keluyuran tadi, sehingga Daigo segera melihat putrinya. Mashiro pun menunjukkan kotak cemilannya, namun saat Daigo membukanya, ia sangat terkejut. Ya, isinya adalah jari. Masalahnya, Mashiro tak bisa bicara, sehingga Daigo terpaksa menyembunyikannya dari istrinya. Jangan sampai itu membuat Yuki ketakutan. Besoknya, kepala desa Kuge memberi sambutan tak jelas untuk membuka kegiatan berburu beruang tersebut, membuat Keisuke kesal mengajak keluarganya pergi saja. Tapi warga desa tak ada yang berani menegurnya. Tak berapa lama si botak tapi gondrong ini yang bernama Mutsuo Goto menemukan kotoran beruang, yakin kalau mereka sudah berada di jalur yang tepat. Apalagi si cebol menemukan jejak kaki beruang dekat sana yang mengarah ke lokasi Keisuke. Sehingga Keisuke membagi dua kelompok, membiarkan Daigo bersama adiknya bernama Yosuke. Namun tak berapa lama Yosuke mendengar suara beruang, segera menyiapkan senapannya. Masalahnya Daigo tak percaya dengannya, segera merebut senapan itu. Lagian ia adalah polisi yang lebih jago pakai senjata. Namun beruang itu benar-benar muncul, berlari ke arah Daigo. Karena panik, Daigo tak sempat menembaknya, membuatnya dijilat-jilat beruang, bahkan mulai mencicipi lengannya. Daigo pun berusaha melawan, tapi itu malah membuat lengannya cedera. Beruntung Yosuke sempat mengambil senapan dan menembaknya, membuat Daigo lega. Hampir saja ia berakhir di lambung si beruang. Nah, kabar beruang yang berhasil dilumpuhkan itu pun sampai kepada emak-emak yang menyiapkan makanan. Lega karena mendiang nenek Jin akhirnya bisa tenang. Toh nenek Jin adalah wanita luar biasa yang sudah menjaga desa ini. Namun anehnya, emak-emak itu tak mempedulikan wanita bernama Kanako tersebut, membuat Yuki merasa ada yang janggal. Sementara di gunung, mereka membuka lambung beruang itu, menemukan sebuah kacamata sebagai bukti kalau beruang itulah yang membunuh nenek Jin. Anehnya, mereka mengambil daging beruang tersebut dan memakannya mentah-mentah, bahkan memberikannya kepada Daigo, karena cara tersebut adalah bentuk penghormatan kepada mendiang nenek Jin yang dianut oleh keluarga Goto. Alhasil, Daigo terpaksa memakannya, tapi diam-diam melepehnya. Malamnya, mereka pun keluar desa untuk mengobati luka Daigo, di mana Daigo curi-curi kesempatan untuk nyender-nyender di tubuh istrinya. Namun tiba-tiba dokter forensik bernama Nakamura menghubunginya. Ya, Daigo telah mengirimkan jari yang ditemukan Mashiro kemarin, dan Nakamura memastikan kalau jari tersebut bukan milik nenek Jin. Artinya ada korban lain sebelum nenek Jin. Nah, saat kembali ke desa, seorang wanita berkacamata memandangi mobil mereka dengan tatapan penuh arti. Sedangkan di hutan, monster itu lagi nyantai, bingung dengan camilan yang diberikan Mashiro kemarin, dan bersambung. Apa sebenarnya yang terjadi di desa tersebut? Tunggu jawabannya di episode selanjutnya. Di episode sebelumnya, Daigo mulai merasakan keanehan di desa tersebut, apalagi dengan keluarga Goto. Penasaran dengan kelanjutannya? Langsung saja ke episode kedua. Nah, keluarga Goto pun melakukan upacara pemakaman neneknya.
Sementara tak jauh dari sana, Daigo dan Yuki menjemput Mashiro dari sekolah. Ya, mereka sangat senang karena guru-guru dan siswa di sana menyambut Mashiro dengan sangat baik. Bahkan memberikan sebuah buku agar Mashiro bisa menulis di sana untuk berkomunikasi dengan yang lain. Namun Mashiro malah fokus dengan upacara pemakaman tersebut yang terlihat sangat aneh, di mana mereka semua berjubah putih sampai menutupi wajah sehingga tak bisa dikenali. Tapi itulah aturan adat desa Kuge. Sementara di sana, Keisuke menyadari kalau mereka kelebihan satu orang, artinya ada seorang penyusup. Menyuruh mereka membuka penutup wajah, dan benar saja, penyusup itu sama sekali tak mau membuka tudungnya, segera kabur dari sana. Keanehan itu disadari Daigo, segera memeriksanya. Nah, penyusup itu pun tertangkap dan saat dibuka, ternyata itu si gadis kacamata bernama Kano Sumire, alias anak Pak Kano. Keisuke pun mengusirnya, namun Sumire mempertanyakan keberadaan ayahnya. Yakin kalau keluarga Gotoh yang menyebabkan ayahnya menghilang. Seketika si botak tapi gondrong marah-marah. Untungnya Daigo muncul, tapi Sumire malah ngamuk menendang peti mayat yang ternyata tak ada isinya. Menjelaskan kalau tak mungkin ada mayat di sana karena sudah ada di perut mereka, membuat keluarga Gotoh semakin marah. Namun tiba-tiba seseorang bertubuh raksasa ngamuk, bahkan menarik rambut Mutsuo hingga semakin botak. Ya, ia sepertinya ingin membunuh Sumire, namun sehingga Daigo segera menarik Sumire pergi dari sana. Singkatnya, Daigo pun mengantar Sumire keluar desa sambil menanyakan masalah keluarga Gotoh. Sumire lalu menjelaskan kalau itu disebut endokanibalisme, semacam upacara pemakaman di mana keluarga yang berduka memakan mayat yang meninggal, menjadikannya bagian tubuh mereka sebagai bentuk ekspresi dari cinta dan bakti kepada almarhum. Ya, Sumire mendengar semua itu dari ayahnya, membuat Daigo teringat kalau Sumire adalah gadis manis di foto keluarga Pak Kano. Sumire menjelaskan lagi kalau tak ada alasan lain ayahnya menghilang selain keluarga Gotoh. Toh cerita kalau ayahnya berjudi dan berhutang semuanya tak benar. Bahkan tak pernah mundur dari kepolisian. Curiga kalau keluarga Gotoh telah menjebak ayahnya. Karena kali terakhir ia melihat ayahnya adalah saat ayahnya ke rumah keluarga Gotoh dengan terburu-buru. Anehnya saat menceritakan semua itu kepada polisi tak ada yang percaya kepadanya. Bahkan ia dicap sebagai anak polisi yang gila. Mendengar semua itu, Daigo pun berniat membantu. Lagian, Pak Kano baru 2 minggu menghilang. Yakin kalau masih bisa diselamatkan. Setelah mengantar Sumire ke stasiun, ia pun bergegas ke rumah keluarga Kano. Namun, ya itu ulah si brewok keluarga Gotoh melarang Daigo masuk ke wilayah mereka. Apalagi tahu kalau Daigo ke sana untuk menyelidiki Pak Kano. Ia pun memperlihatkan video kalau Pak Kano memang ke rumah mereka hari itu, di mana si gendut gondrong di belakang mulai bersiap-siap mengambil senapannya. Si brewok sih ingin menunjukkan kalau Pak Kano memang sudah gila, namun Daigo tetap ingin memeriksanya, membuat brewok menyalakan mesinnya, membuat Daigo panik. Namun ternyata brewok ingin memotong kayu itu, membiarkan Daigo lewat. Di lain sisi, saat Yuki pulang dari jemput anaknya, warga desa lain mengingatkan kalau mereka tak boleh dekat-dekat dengan keluarga Gotoh karena mereka adalah keluarga yang sangat aneh. Ya, mereka memakamkan nenek jin di atas gunung, di mana terlihat banyak kuburan pendahulu keluarga Gotoh. Tapi mendengar kalau Daigo ke rumah mereka, si botak tapi gondrong ngamuk ingin segera menghajarnya, tak peduli meskipun Keisuke melarangnya. Begitupun dengan si kacamata. Yosuke sih ingin ikut juga, tapi Keisuke menahannya, tak membiarkan adiknya terlibat masalah. Sedangkan Daigo yang sampai di sana mulai bingung karena mereka tak ada yang mau keluar, bahkan merekamnya seperti Pak Kano kemarin. Tiba-tiba si botak gondrong dan gengnya muncul, mengancam Daigo untuk tak mencurigai mereka masalah Pak Kano, menyuruhnya segera pulang. Tapi Daigo yang menolak membuat mereka semakin marah dan jelas dong si botak gondrong semakin menggila, menyuruh Daigo menembaknya saja. Toh ia yakin kalau Daigo tak berani melakukannya. Apalagi mereka tahu masa lalu Daigo yang menjadi alasan mengapa Daigo dikirim ke sana. Jelas dong Daigo bingung kok mereka bisa tahu. Membuatnya sangat marah menghajar si botak gondrong. Yang lain tentu tak membiarkan itu segera menyerang Daigo. Tapi kemampuan Daigo sebagai polisi tentu tak bisa dikalahkan. Bahkan dengan 4 orang itu. Si kacamata yang sudah babak belur tak terima mengingatkan Daigo yang sudah kelewat batas karena sudah melawan keluarga Gotoh. Bukan hanya Daigo yang menerima konsekuensinya, tapi juga keluarganya.
Dan benar saja, saat Yuki dan anaknya pulang, keluarga Goto sudah ada di sana, lengkap dengan senjata. Jelas dong mereka ketakutan, apalagi Keisuke menyinggung sandalnya, berkata kalau Yuki tak dapat berlari kencang jika menggunakan sandal. Di lain sisi, Dego menggiring keempat orang itu, tak sadar kalau HP-nya berdering, padahal ada sesuatu yang sangat penting yang ingin disampaikan Dr. Nakamura. Terpaksa mengirimkan pesan suara kalau ia berhasil menemukan identitas jari tersebut, yang tak lain adalah jari Pak Kano. Nah, mereka yang tertangkap membuat para orang tua keluarga Goto keluar, memohon agar Dego melepaskan mereka, karena urusan keluarga Goto harus diselesaikan pria itu. Entah siapa pria itu, namun Dego tak peduli. Masalahnya, mereka semua terdiam menunjuk seseorang di belakang Dego, dan pria itu pun menyeret Dego yang pingsan, sehingga HP-nya ketinggalan di sana dan bersambung. Siapa pria itu? Lalu bagaimana nasib Dego? Tungguin jawabannya di episode selanjutnya. Di episode sebelumnya, saat Dego menangkap pengacau keluarga Goto, pria itu tiba-tiba muncul menghantamnya hingga pingsan. Bagaimana nasib Dego? Jangan lama-lama guys, langsung saja ke episode ketiga. Kembali ke masa sebelum Dego dipindahkan ke desa Kuge, di mana ia mengejar seorang penjahat kelamin. Ya, Dego memang terkenal ganas dan tanpa ampun, apalagi jika itu penjahat. Pasti ia menghajar dulu baru menangkapnya. Di lain sisi, Mashiro yang saat itu masih normal membacakan narasi keluarganya di depan temannya, di mana ayahnya seorang polisi yang menerima banyak penghargaan dan dinilai hebat. Tapi Mashiro tak sependapat dengan itu, karena menurutnya ayahnya adalah polisi yang kasar. Lagian, meski karena pekerjaan, tapi bagi Mashiro tidak baik menggunakan kekerasan. Toh orang jahat pun bisa merasakan sakit jika dipukul. Ya, memang sih Dego selalu melampiaskan emosinya kepada penjahat-penjahat itu, sehingga Mashiro selalu berharap agar orang dewasa tak berlaku kasar, bahkan membentak, karena semua itu sangat menyakitkan. Dego pun hanya tertawa membacanya, menganggap itu hanya pikiran anak-anak semata. Meskipun begitu, Mashiro selalu sangat bahagia jika bermain dengan ayahnya. Tiba-tiba seorang pria bernama Tsubasa lewat, dan Mashiro segera berlari ke arahnya. Jelas saja itu membuat Yuki dan Dego panik, segera menghentikan Mashiro, di mana Dego mengejar Tsubasa yang kabur dengan sangat ketakutan. Ya, sebenarnya Tsubasa ini adalah narapidana yang bebas masa percobaan, tapi entah mengapa Mashiro sangat suka mendekatinya, sehingga Dego mengingatkan Tsubasa untuk tak mendekati putrinya lagi. Mengapa mereka begitu? Karena Tsubasa adalah penjahat kelamin yang korbannya adalah anak di bawah umur. Dan benar saja, tak berapa lama kasus yang sama terjadi lagi, di mana kepolisian mencurigai Tsubasa, apalagi dia tertangkap CCTV di sekitar kejadian. Singkatnya, mereka pun mulai mengawasi di sekitar rumah Tsubasa, dan Dego adalah yang paling bersemangat. Karena saat dulu Dego menangkapnya dengan kasus yang sama, Tsubasa mengatakan sesuatu dengan sangat serius. Ya, di antara korban-korbannya hanya Mashiro yang tak tersentuh, padahal mereka dulunya selalu bersama. Tiba-tiba mereka mendapat info kalau ada anak berumur 8 tahun masuk ke apartemen Tsubasa. Jelas dong Dego panik, jangan sampai itu putrinya. Dan benar saja, Mashiro sudah ada di dalam, sehingga Dego tak ada pilihan. Ya, di masa sekarang ia tersadar di rumah sakit setelah diselamatkan warga desa yang kerja sebagai petugas pemadam. Dego sendiri berusaha mengingat pria itu sebagai orang yang hampir membunuhnya. Namun Keisuke dan keluarganya muncul, berkata kalau Dego seperti berhayal. Jelas dong Dego marah menuduh mereka ingin membunuhnya. Tapi Yuki menjelaskan kalau ini semua salah paham, karena keluarga Goto lah yang datang ke rumahnya untuk melindunginya dari saudara-saudara mereka yang kasar. Keisuke juga minta maaf, lalu mendorong anggotanya dengan wajah seperti meong kena pukul, menjelaskan bahwa orang yang melukai Dego adalah saudara kembarnya, si kacamata itu, dan sudah ditangani kepolisian. Polisi yang ada di sana juga membenarkan kalau pelakunya sudah menyerahkan diri. Masalahnya Dego ingat betul bentukan pria itu, pria besar seperti monster yang menyerangnya. Tapi Keisuke memastikan kalau tak ada orang seperti itu di keluarganya, lalu pamit pergi. Hanya saja Keisuke mengingatkan kalau ada beberapa anggotanya yang belum tertangkap. Jadi Dego harus berhati-hati.
Dego sih tak peduli itu, segera membuka infusnya untuk melihat pelaku yang menyerahkan diri. Namun ia bingung karena tak menemukan HP-nya. Tapi keberanian Dego itu membuat Yuki kesal, mengapa juga Dego tak istirahat sejenak. Di tempat berbeda, HP Dego ternyata dipegang geng si gondrong tapi botak ini. Mendengar pesan dari Nakamura tentang jari Pak Kano. Artinya mereka harus segera bergerak agar temuan Nakamura itu tak sampai ke polisi. Mengirim pesan kepada Nakamura pura-pura sebagai Dego untuk bertemu di suatu tempat. Nah, Dego pun kembali ke rumah mengantar istrinya yang marah-marah sehingga wajah cantiknya jadi jelek sedikit. Apalagi Sumire ada di sana. Ya, Sumire ingin minta maaf karena ceritanya membuat Dego mengalami seperti ini. Tapi Dego biasa saja. Toh karena Sumire ia bisa tahu kalau keluarga Goto memang menyembunyikan sesuatu. Berjanji akan terus mengusut kasus tersebut sampai kebenaran menghilangnya Pak Kano terungkap. Sumire pun memberikan log panggilan terakhir HP ayahnya, di mana ada sebuah nomor telepon satelit yang mencurigakan. Berharap Dego bisa menyelesaikan semuanya. Hanya saja ia berkata kalau meskipun keluarga Goto adalah keluarga gila, tapi menurutnya Keisuke orang berbeda. Tiba-tiba Yuki muncul marah-marah sambil membawa banyak barang. Protes mengapa Dego yang harus mengusut semua ini. Padahal jelas-jelas polisi sebelumnya menghilang begitu saja. Karena tak ada pilihan, Dego pun menceritakan masalah potongan jari yang ditemukan Mashiro waktu itu. Curiga jangan-jangan jari tersebut milik Pak Kano. Jadi ia ingin menyelesaikannya. Karena kasus tersebut juga berhubungan dengan Mashiro, membuat Yuki pasrah, membiarkan Dego melanjutkan tugasnya. Sehingga mereka setuju kalau Yuki dan Mashiro tinggal di luar desa dulu sampai semuanya selesai. Sesampainya di sana, Pak Kepala sudah menyambutnya, di mana Dego menceritakan kecurigaannya tentang keluarga Goto yang menjadi penyebab hilangnya Pak Kano. Buktinya, keluarga Goto menyerangnya. Tapi anehnya, Pak Kepala tak percaya tanpa bukti yang jelas. Siapa tahu Dego yang memulai duluan, mengingat insiden yang dilakukan Dego sebelumnya. Mengingatkan sekali lagi agar Dego tak mengusik singa yang bobok nyenyak. Karena ia tahu betul bagaimana keluarga Goto. Ya, Pak Kepala lahir di desa Kuge, di mana orang tuanya selalu menasehatinya begitu. Meskipun begitu, Pak Kepala setuju untuk mengusut kembali kasus Pak Kano. Hanya saja ia tak mau jika Dego yang menanganinya, karena status Dego sekarang adalah korban. Lagian keluarga Dego juga pasti sangat khawatir. Tiba-tiba Dego mendapat telepon dari Pak Nakamura yang nyatanya disandra geng si gondrong tapi botak ini. Dengan terpaksa menjelaskan, meminta Dego untuk bertemu, membahas masalah jari tersebut. Ya, mereka memanfaatkan Nakamura untuk menjebak Dego. Nah, Dego yang merasa kalau semuanya masih aman hanya bisa minta maaf kepada Mashiro. Berjanji akan membuat mereka bahagia setelah semuanya selesai. Karena itu, ia harus pergi dulu. Namun saat menuju lokasi pertemuan, truk yang aneh dengan sengaja menempeli tepat di depan mobilnya. Dan tiba-tiba saja pintu terbuka di mana seseorang menembak. Seketika Dego panik, apalagi mereka juga muncul dari samping serta belakang. Dan ya, kembali ke masa lalu, di mana Dego sangat emosi melihat Tsubasa membelai rambut putrinya. Tanpa basa-basi langsung mengajarnya. Namun Mashiro malah melindunginya, berkata kalau ia datang untuk mengucapkan perpisahan. Karena sebenarnya ia juga tahu kejahatan apa yang dilakukan Tsubasa. Hanya saja Mashiro tak membencinya, karena menurutnya kalau tak ada lagi orang yang baik kepada Tsubasa, maka dia akan menjadi-jadi. Karena ia tahu bahwa Tsubasa adalah orang yang baik. Hal itu membuat Tsubasa menangis, begitupun Dego hanya bisa terdiam, ingin mundur, namun terlambat. Emosi Tsubasa sudah melonjak, mengambil cutter dan menyandera Mashiro. Berkata kalau Mashiro adalah miliknya. Jelas dong, Dego segera menyiapkan pistolnya, menyuruhnya melepaskan Mashiro. Di masa sekarang, ia tersadar dari kecelakaan itu, tapi geng botak gondrong itu ternyata sudah bersiap menembaki mereka mengenai si supir. Beruntung Dego masih bisa menghindar, segera sembunyi di pintu mobil sambil berpikir langkah selanjutnya. Teringat wajah Tsubasa yang tak mau melepaskan putrinya, bahkan berkata kalau ia tak bisa membayangkan hidup tanpa Mashiro. Membuat Dego sangat marah dan ya, di masa sekarang ia berusaha membalas tembakan mereka hingga tersisa si gondrong tapi botak ini yang dengan percaya dirinya menembak tanpa pelindung. Namun Dego naik ke mobil segera menabraknya, membuat senjatanya terlepas sehingga Dego punya kesempatan melumpuhkannya. Emosi mengapa juga orang ini tak sadar-sadar, tapi si gondrong botak malah memancingnya, menyuruh Dego menembak saja. Lagian kalau mereka mati, Dego tak akan tahu di mana Pak Kano.
mengakui kalau dialah yang membunuh Pak Kano. Bukan keluarga Goto, tapi dia sendiri. Artinya ia akan mengorbankan dirinya agar polisi tak mengusut lagi keluarga Goto. Tawanya yang menjengkelkan membuat Dego sangat emosi. Teringat saat ia benar-benar menembak Tsubasa tepat di depan putrinya. Mashiro sih selamat, tapi trauma itulah yang menyebabkannya tak mau bicara. Tapi karena ingatan tersebut, Dego tak mengulangi kesalahan yang sama, sehingga geng gondrong tapi botak itu pun tertangkap hidup-hidup dan bersambung. Apakah kasus Pak Kano akan terkuak? Tunggu jawabannya di episode selanjutnya. Di episode sebelumnya, lewat pertarungan yang super epic, Dego akhirnya menangkap si botak tapi gondrong yang menjadi dalang hilangnya Pak Kano. Apakah semuanya selesai di sini? Oke, jangan lama-lama guys, langsung saja ke episode keempat. Nah, si botak tapi gondrong pun menanggung sendiri kesalahan atas hilangnya Pak Kano, sehingga kerangka Pak Kano akhirnya ditemukan. Hanya saja Dego masih tak bisa terima, yakin kalau si botak gondrong itu melindungi keluarga Goto. Toh yang menyebabkannya terluka adalah orang yang disebut dengan julukan pria itu. Tapi lagi-lagi Pak Kepala tak percaya dengan Dego, karena berdasarkan keterangan seluruh warga desa, tak ada satupun orang di sana dengan ciri yang disebutkan Dego. Meminta Dego untuk tidak terlibat lagi dengan keluarga Goto. Tiba-tiba Keisuke and the Gang datang, membuat Dego segera siaga. Jangan sampai Keisuke membebaskan anggotanya. Tapi nyatanya mereka hanya ingin mendoakan Pak Kano, di mana matahari tiba-tiba menyinari, seolah-olah doa yang mereka lakukan adalah benar. Lalu berkata kalau Dego jangan menganggap bahwa keluarga Goto semuanya sama, seperti si botak gondrong itu. Singkatnya, dengan sedihnya, Dego mengabari Sumire kalau Pak Kano sudah ditemukan meninggal, berharap agar Sumire bisa ikhlas menerimanya. Ya, meskipun tak ikhlas, setidaknya Sumire bisa terbiasa dengan ketiadaan ayahnya. Sementara Pak Kepala menemui Dego, menyarankannya untuk pindah tugas. Toh, kalau Dego membuat masalah lagi, Pak Kepala tak bisa terus melindunginya. Namun Dego meminta waktu untuk berpikir, karena ia harus membicarakannya dengan Yuki. Ya, mereka sebenarnya senang tinggal di desa Kuge, karena hanya di sanalah Mashiro bisa tertawa seperti dulu. Di mana Mashiro yang melihat buku percakapannya dengan teman-temannya, akhirnya setuju untuk tetap di desa Kuge. Alhasil mereka pun memutuskan menetap di sana demi sang putri tercinta. Singkatnya, mereka memulai kembali awal yang baru. Toh dengan terkuaknya kasus Pak Kano, semuanya sudah berakhir. Di mana warga desa juga senang, bahkan selalu memberi hadiah kepada mereka. Hanya saja Dego tak ingin lagi berurusan dengan keluarga Goto. Cuek saat melihat Keisuke lewat, dan dengan begitu mereka bisa bahagia melihat Mashiro terus tersenyum, bahkan melupakan kejadian sebelumnya dengan menutupi tulisan lari di tiang itu. Hanya saja Dego masih penasaran dengan nomor telepon satelit yang menghubungi Pak Kano terakhir kalinya. Nah, warga desa pun merayakan penyambutan keluarga Dego, di mana Pak Sabu mulai mabok berat, membuat suasana kian ramai. Memuji pemuda bernama Kuni yang menolong Dego tempo hari. Toh di desa Kuge sangat jarang pemuda sepertinya. Tapi saat Dego menyinggung kalau keluarga Goto banyak pemudanya, seketika semuanya terdiam. Pak Sabu pun berkata kalau keluarga Goto berbeda dengan mereka sebagai warga desa, berharap agar Dego mempercayai mereka. Dego sih sadar itu, hanya saja ia penasaran apakah warga tahu tentang pertikaian Pak Kano dengan keluarga Goto. Membuat suasana bertambah hening. Seolah-olah semua warga menyembunyikan sesuatu, sehingga Sabu menceritakan kalau sebenarnya mereka merasa bertanggung jawab atas itu. Tapi masalahnya untuk hidup di desa Kuge, mereka bergantung dari pohon yang dimiliki keluarga Goto. Toh hasil hutanlah yang menopang ekonomi mereka. Jadi mereka tak punya kekuatan untuk melawan kehendak keluarga Goto. Karena itulah mereka selalu pura-pura tak melihat mengenai Pak Kano. Berharap Dego memakluminya meskipun perbuatan mereka tak bisa termaafkan. Kesedihan Pak Sabu yang mewakili warga itu membuat Dego mengerti, percaya kalau warga desa juga serba salah. Dan dengan begitu mereka semua berpesta dengan sangat bahagia. Pulang dari sana mereka akhirnya merasa kalau semuanya sudah terselesaikan, bisa memulai kehidupan yang baru. Yang penting tak berurusan lagi dengan keluarga Goto. Dengan begitu mereka memutuskan untuk bercocok tanam dengan sangat serius. Sialnya belum nyampe klimaks, Dego menyadari seseorang mengintipnya. Jelas dong ia segera keluar, menemukan si kecil keluarga Goto berlari ketakutan dari rumahnya.
yakin kalau dialah pelakunya. Tak sampai di situ, tertulis kata pembunuh di dinding rumah mereka, seolah-olah ia tak boleh hidup tenang di sana. Tiba-tiba Sabu muncul, terkejut melihat tulisan itu, menunjukkan rasa pedulinya kepada Dego, apalagi mendengar Dego yang melihat si kecil Goto pelakunya. Tapi yang lebih penting dari itu, mereka harus menghapus tulisan tersebut. Sementara Dego segera ke pabrik kayu, mencari si kecil untuk membuat perhitungan. Namun, Keisuke pun datang menjelaskan kalau baru saja mereka ingin minta maaf ke rumah Dego karena kelakuan si bodoh keluarganya. Hanya saja ia sudah menghukumnya, berharap Dego memaafkannya. Jelas dong Dego tak terima, apalagi dengan tulisan tersebut. Namun si kecil malah bingung, berkata kalau bukan dia yang menulisnya. Toh saat ia di sana, tulisan itu sudah ada. Meminta Dego untuk tak percaya kepada warga desa. Dan benar saja, Sabu yang membantu menghapus tulisan tersebut mulai menunjukkan gelagat yang aneh, seperti menyembunyikan sesuatu di dalam rumah. Lalu keluar dengan sangat ramah meminta Yuki tak khawatir, karena mereka sudah menganggap keluarga Yuki sebagai bagian dari desa Kuge. Jadi mereka akan selalu melindungi apapun yang terjadi. Di lain sisi, Sumire menjenguk ibunya di rumah sakit jiwa, tapi ibunya benar-benar sudah gila, mempraktekkan ulang bagaimana gelisahnya ia saat di desa Kuge. Berkata kepada suaminya kalau lagi-lagi ada orang desa yang datang. Ya, itu seolah-olah membenarkan kalau warga desa tak bisa dipercaya, karena istri Pak Kanola yang menulis kata lari di tiang-tiang rumah tersebut. Sialnya, Yuki tak menyadari keanehan itu, di mana seseorang mengawasi mereka dari jauh, dan itu adalah Sabu. Singkatnya, untuk jaga-jaga, Dego pun memagari rumahnya, tapi Sabu lagi-lagi muncul, menyarankan untuk tak melakukan itu, karena di desa kecil seperti itu, semuanya dibangun atas dasar kepercayaan. Toh mereka semua juga jarang mengunci pintu rumah, karena percaya satu sama lain. Jadi, sebagai pendatang, harusnya Dego menunjukkan kepercayaannya kepada warga desa. Beruntung Yuki segera membenarkan saran Pak Sabu, segera meminta suaminya membongkar pagar tersebut. Namun Sabu sepertinya sudah terlanjur kesal dan pergi dari sana. Besoknya Dego mulai merasakan keanehan di mana warga desa tak ada yang menggubrisnya, bahkan menutup toko saat ia lewat. Tiba-tiba si Kuni singgah, berkata kalau harusnya Dego tak bertikai dengan Sabu kemarin, hingga hampir berkelahi, membuat Dego tambah bingung. Toh kejadian kemarin tak separah itu. Masalahnya warga desa tetap percaya dengan cerita Sabu meskipun tahu itu tidak benar. Di mana Kuni mengingatkan kalau Dego harus minta maaf jika tak ingin dimusuhi satu desa. Malamnya Yuki yang menyadari itu setuju untuk minta maaf, tak peduli dengan Dego yang melarangnya. Lagian mereka harus hidup damai di sana meskipun bukan mereka yang salah, karena mereka hanyalah pendatang. Tapi tiba-tiba saja si Sabu muncul lagi, membuat Dego tambah kesal mengapa juga orang ini selalu muncul di waktu yang tepat, seolah-olah Sabu memata-matainya. Jelas dong Yuki kesal, segera mengingatkan suaminya, sehingga Dego dengan terpaksa minta maaf, membuat Sabu akhirnya tersenyum menerima kembali keluarga Dego, mengajak mereka untuk bersiap karena besok desa akan melakukan persiapan festival persembahan, sebuah tradisi tahunan terbesar di desa Kuge yang sudah dilaksanakan ratusan tahun lamanya. Besoknya mereka pun datang dan warga desa menyambutnya dengan sangat baik seperti dulu, karena sudah tahu kalau Dego telah meminta maaf. Tiba-tiba nomor telepon satelit yang dihubungi Dego kemarin menelponnya, sehingga Dego keluar mengangkatnya, memperkenalkan dirinya sambil bertanya masalah Pak Kano. Tapi sebelum menjelaskan, orang itu bertanya apakah ada orang di sekitar Dego. Nah, menyadari kalau nenek Toki dari tadi memperhatikannya, Dego segera pergi menjauh. Lalu orang itu pun mengajak Dego bertemu, menjelaskan kalau orang yang menelpon Pak Kano terakhir bukan dirinya. Tapi tiba-tiba orang itu menutup teleponnya, mengirim lokasi tempat pertemuannya dengan Dego besok. Sehingga besoknya Dego ke titik tersebut, sebuah gedung terbengkalai, bertemu dengan pria bernama Terayama yang tak mau keluar dari ruangannya, sehingga hanya bicara dari balik kaca. Berkata kalau Pak Kano dibunuh karena percaya kepadanya, atau lebih tepatnya Pak Kano dimakan. Menjelaskan kalau bagi desa Kuge, dirinya adalah sosok yang harusnya tak boleh ada, karena dia sendiri adalah bukti dari rahasia yang mereka selalu tutupi. Tapi karena Dego tak percaya, Terayama pun menunjukkan wajah aslinya.
dan bersambung. Apakah semua itu benar? Lalu apa yang akan dilakukan Dego? Tunggu jawabannya di episode selanjutnya. Di episode sebelumnya, orang bernama Terayama tiba-tiba muncul mengaku sebagai korban yang hampir dimakan di desa Kuge. Apa yang akan dilakukan Dego? Oke, jangan lama-lama guys, langsung saja ke episode kelima. Nah, untuk meyakinkan Dego, Terayama menceritakan apa yang dialaminya, di mana kejadiannya dimulai 18 tahun yang lalu, saat ia masih kecil. Yang ia ingat adalah nyanyian mencekam dari warga desa, serta satu bayangan besar yang memakan wajahnya, membuat ia tak bisa melihat apa-apa. Begitu tersadar, ia sudah ada dalam pelukan ibunya, kabur dari desa Kuge, dan menjalani hidup sambil bersembunyi. Lalu setelah dewasa, ia akhirnya tahu kalau ia tak punya akta kelahiran. Artinya, ada kemungkinan kalau sebagian besar anak di desa Kuge tak punya akta lahir dengan sengaja seperti dirinya. Tapi Terayama sepertinya tak tahu lebih dalam, karena ibunya meninggal tanpa menceritakan apapun tentang masa lalunya. Jadi ia ingin tahu semua rahasia yang menyebabkan wajahnya dimakan. Berkata kalau sepertinya akan ada korban lagi. Ia pun pergi dari sana seolah-olah menyuruh Dego untuk mengusut kasus tersebut. Di lain sisi, Keisuke terlihat di sebuah gua menaruh daging di tengah altar sambil membunyikan tongkat seperti memanggil seseorang untuk memakan daging tersebut. Sedangkan Dego yang kembali malah dicurigai warga, apalagi Toki membocorkan kalau tadi Dego menerima telepon. Beruntung cucu pimpinan kuil bernama Kamiyama datang, menegur kalau tak boleh banyak tahu urusan orang lain, menjelaskan kalau tahun ini dialah yang memimpin festival persembahan karena kakeknya sudah tak mampu. Ia pun berbisik kepada Dego, mengajaknya bicara empat mata, sehingga mereka berbicara dalam hutan agar tak didengar warga lain, di mana ia meminta Dego untuk meninggalkan desa segera agar tak berakhir seperti Pak Kano. Toh ia yakin kalau Dego pasti sadar keanehan desa ini. Namun Dego menolak, beralasan kalau sejak di sana anaknya mulai tersenyum kembali, sehingga dengan terpaksa Kamiyama menjelaskan kalau festival persembahan desa Kuge adalah festival di mana manusia dipersembahkan kepada dewa dan terjadi sejak ratusan tahun lalu. Ya, dulu penduduk desa Kuge selalu menderita kelaparan karena tanah yang kurang subur, sehingga untuk mengurangi mulut yang makan, mereka membunuh anak-anak sebagai persembahan dewa. Namun Dego bertanya apakah hanya dibunuh, membuat Kamiyama curiga apakah Dego ingin menuduh mereka kalau anak-anak itu dimakan. Tapi tiba-tiba si Sabu memanggil mereka sehingga Kamiyama memberi kartu namanya. Siapa tahu Dego butuh sesuatu. Dan lagi-lagi Sabu curiga dengan apa yang mereka bicarakan. Tapi karena Kamiyama ada di sana, mereka tak bisa menyudutkan Dego. Besoknya saat Dari menjemput Mashiro, Yuki bingung mengapa Dego membongkar semua barang di rumahnya. Ya, Dego mulai curiga jangan-jangan Sabu menaruh perekam sehingga selalu tahu tentang mereka, membuat istrinya takut saja. Mengapa Dego jadi lebih mirip orang gila? Tiba-tiba ia mendapat pesan dari seseorang segera pergi meninggalkan Yuki begitu saja, yang hanya bisa diam melihat suaminya jadi tak beres. Malamnya mereka pun berkumpul dengan warga desa untuk persiapan festival persembahan tersebut, dan Sabu lagi-lagi pergi ke mejanya sok-sok jinak kepada mereka, membuat Dego kesal aja, pamit ke WC sebentar, padahal ia diam-diam keluar menuju kota. Jadi tadi Terayama mengirim lokasi meminta Dego datang ke hotel tersebut untuk menemui seseorang jika Dego ingin mengetahui sesuatu mengenai alasan mengapa Pak Kano dibunuh. Sesampainya di sana, jurnalis bernama Utada menyambutnya, ngaku kalau dulunya ia membantu Pak Kano, dan baru saja Terayama menghubunginya agar mempercayai Dego, menjelaskan kalau ia sudah lama meneliti masalah kanibalisme, sehingga terhubung dengan Terayama dan Pak Kano yang mencari tahu rahasia desa Kuge. Dan karena itu mereka berhasil menemukan beberapa bukti kalau ada beberapa anak di desa Kuge yang terlahir tanpa akta kelahiran, seolah-olah itu disengaja karena anak tersebut akan dipersembahkan, seperti yang dialami Terayama. Awalnya Utada masih tak percaya, tapi melihat kematian Pak Kano, ia jadi yakin hal tersebut.
Artinya ada anak yang disembunyikan di desa Kuge untuk dipersembahkan di hari festival nanti. Di lain sisi, anak Pak Sabu bernama Kanako terlihat aneh, mulai menatap Mashiro bahkan mengendusnya. Sedangkan Utada melanjutkan ceritanya kalau mereka juga menemukan bahwa angka kematian bayi baru lahir di desa Kuge sangat tinggi. Makanya anak SD di desa tersebut kurang, bahkan anak mudanya bisa dihitung jari. Sementara Yuki mulai bingung melihat Kanako tak melepaskan putrinya. Tapi menyadari itu, Kanako segera melepasnya, segera minta maaf seperti orang yang sangat bersalah. Padahal pemandangan tadi terbilang wajar. Hal itu membuat ayahnya segera menenangkannya, bercerita kalau Kanako memang suka kepada anak-anak sejak kematian bayinya yang baru lahir. Namun anehnya, Sabu malah menyeret putrinya keluar, di mana terlihat banyak luka di punggungnya, seolah-olah ia memang sering disiksa. Dan benar saja, Kanako yang tak mau diseret, teriak-teriak kalau bayinya saat itu masih bergerak. Tapi Jin Goto mengambilnya dengan alasan bayinya sudah mati, membuat Sabu terpaksa menyiksa anaknya agar pergi dari sana. Sedangkan Utada menjelaskan kalau sebulan sebelum menghilang, Pak Kano tak pernah lagi menghubunginya, membuat Dego bingung. Artinya, bukan Utada yang menghubungi Pak Kano tepat sebelum menghilang, karena Terayama juga tak mengakui itu. Hal tersebut membuat Utada berpikir jangan-jangan Pak Kano menemukan lokasi anak-anak yang akan dimakan itu sebelum dibunuh. Artinya orang yang menghubungi Pak Kano tersebut mungkin memberitahu lokasi persembunyian itu. Nah, saat Dego pulang, warga bernama Jin ini langsung saja marah, kesal karena Dego pergi tanpa memberi kabar. Yuki pun segera menenangkan suaminya, lalu menceritakan kejadian Pak Sabu tadi. Mendengar itu, Dego heran karena apa yang dialami Kanako berhubungan dengan yang dijelaskan Utada tadi. Sementara daging yang ditaruh Keisuke sebelumnya habis tak tersisa, seolah-olah mereka memang memelihara kanibal. Besoknya Dego ke rumah Sabu, ingin bertemu Kanako, namun Sabu mengelak, bahkan tak ingin memberikan keterangan apapun kepada Dego. Namun melihat Kanako di jendela, seperti ingin memberitahu sesuatu, Dego menanyakannya, tapi Sabu malah menarik putrinya, tanda kalau ada hal besar yang ia rahasiakan. Singkatnya, keluarga Goto terlihat melakukan upacara di depan foto nenek Gin, karena mempersiapkan Keisuke yang akan dilantik sebagai pimpinan keluarga Goto yang baru minggu depan. Sementara Dego yang mengalami jalan buntu meminta bantuan Yuki untuk mencari tahu apa yang dialami Kanako. Nah, Yuki pun diam-diam menemui Kanako, berusaha membujuknya. Namun lagi-lagi Kanako ketakutan, segera meninggalkan Yuki. Sementara Dego sendiri meminta Kamiyama untuk bertemu. Dan Kamiyama menjelaskan kalau keluarga Goto adalah pemilik sebagian besar lahan di desa Kuge. Sehingga selama perang dulu, para warga sudah meminjam lahan mereka untuk bertahan hidup. Membuat keluarga Goto sangat disegani. Masalahnya, ketakutan kepada keluarga Goto berlangsung hingga sekarang. Tapi akhir-akhir ini masalah mulai sering terjadi, di mana wanita di desa Kuge mulai protes masalah anak mereka yang diculik oleh Gin Goto. Karena sebenarnya Gin Goto adalah satu-satunya bidan beranak di desa ini. Hanya saja Kamiyama tak percaya dengan tuduhan tersebut. Namun terlihat si brewok di gua memperhatikan monster memakan daging di altar tersebut. Singkatnya, Sabu mulai panik tak menemukan Kanako di rumah. Yah, Kanako diam-diam menemui Dego, seperti ingin menyampaikan sesuatu dan bersambung. Apakah yang dikatakan Utada dan Terayama benar? Tunggu jawabannya di episode selanjutnya. Di episode sebelumnya, Kanako yang sepertinya menyimpan rahasia terbesar desa Kuge akhirnya menemui Dego. Apakah rahasianya akan terungkap? Oke, jangan lama-lama guys, langsung saja ke episode ke-6. Nah, mereka pun keluar desa agar bisa bicara dengan aman, di mana Kanako akhirnya menceritakan saat ia melahirkan dulu, dibantu Gin Goto yang menyatakan kalau bayinya meninggal. Padahal ia jelas melihat bayinya bergerak, tapi nenek Jin tetap membawanya, membuat Kanako ngamuk-ngamuk melihat kepergian nenek Jin yang tersenyum. Ayahnya sendiri selalu membujuknya untuk melupakan bayinya yang sudah meninggal, tapi ia tak bisa.
Tiba-tiba Yuki menghubungi kalau Sabu dan warga desa ada di depan rumah mencari Kanako, sehingga Dego segera pulang. Namun tiba-tiba si jin botak ini menarik rambutnya, membuat Yuki panik ingin melarainya. Tapi Dego meminta istrinya tak ikut campur, menyuruh jin melepaskannya. Tapi jin malah tertawa, membuat Dego benar-benar marah dan ya, Dego meminta mereka bertindak kalau mau. Lagian ia membawa Kanako untuk menyelidiki keluarga Goto. Toh mereka tak ada yang mau membantunya. Jadi setidaknya kalau mereka tak mau ikut campur, cukup tak menghalanginya saja. Jin sendiri terpaksa minta maaf meskipun wajahnya seperti lantang berkelahi. Begitupun Sabu segera mengambil anaknya lalu pulang. Dego sendiri meminta istrinya tenang, namun Yuki berkata kalau sepertinya Dego malah menikmati kasus ini, seperti tak peduli dengan mereka. Di lain sisi, Jin melaporkan kejadian tadi kepada keluarga Goto, berkata harusnya mereka membunuh Dego saja. Namun Keisuke tetap saja diam sambil menatap senapannya. Besoknya Keisuke mengajak Dego pergi berburu dan mereka hanya berdua agar Dego tak curiga. Dan dasar Dego tak peduli dengan keluarganya, ia malah setuju, membuat Yuki sangat kesal. Nah, dalam perburuan itu mereka hanya terus diam sambil mencari mangsa, membuat Dego bosan, bertanya apa yang Keisuke tunggu, menyuruhnya maju saja. Jelas dong Keisuke terima tantangannya, berkata kalau ia tahu bahwa Dego membunuh seseorang untuk melindungi anaknya. Begitupun dirinya akan melakukan segala hal untuk melindungi keluarga Goto, menodongkannya senjata dan melihat buruannya kabur, Dego bingung kenapa meleset. Tapi Keisuke berkata tidak, karena sejak awal yang ingin ia tembak adalah anak kijang itu. Karena daging hewan yang muda lebih empuk, seolah-olah mengingatkan Dego akan sesuatu. Tapi Dego tak sadar. Namun tak jauh dari sana si gemuk Goto mengawasinya, segera pulang melaporkan kepada Brewok yang mengerti kalau Keisuke akan menjadi kepala keluarga. Jadi tugas mereka lah melakukan hal yang kotor. Singkatnya, saat Dego pulang, ia bingung tak menemukan siapapun di rumah. Tapi saat membuka kulkas, ia baru nyadar kalau hari ini ulta putrinya. Ia pun menghubungi Yuki, tapi ternyata Yuki di luar mencari Mashiro yang hilang. Jelas dong, Dego baru panik mencari Mashiro kemana-mana, tapi tak menemukannya. Yuki sendiri melaporkannya kepada Sabu, sehingga warga desa berdatangan untuk membantu. Namun tampang mereka yang tak ramah membuat Dego kesal, curiga jangan-jangan warga desa yang menyembunyikannya. Jelas saja mereka marah dituduh seperti itu. Salah sendiri mengapa Dego pergi berburu. Jelas dong Dego tambah curiga mengapa Sabu tahu kalau ia dari berburu. Seolah-olah mereka memang selalu mengawasinya, mengancam kalau ada apa-apa dengan Mashiro ia akan membunuh mereka semua. Namun nyatanya Mashiro ada di pinggir sungai melihat kunang-kunang bersama temannya. Beruntung Kanako menemukannya, segera menghubungi Yuki, membuat warga desa tertawa melihat tampang Dego yang mengingatkan mereka dengan mendiang Pak Kano. Nah, setelah Mashiro tidur, Yuki mulai berkata kalau sepertinya mereka yang terlalu khawatir dengan desa ini. Toh tak terjadi apa-apa. Namun Dego tetap curiga, jangan-jangan ini hanya sebuah peringatan. Yakin kalau desa ini dipenuhi kanibal. Jelas saja Yuki emosi, menganggap Dego sudah kelewatan. Kalau sudah yakin begitu, kenapa mereka tak pindah saja? Ya, Dego memang menikmati penyelidikannya. Bahkan besoknya ia menemui Dokter Nakamura yang ingin membocorkan sesuatu. Ya, ternyata Pak Kano pernah memintanya memeriksa suatu penyakit, di mana semuanya berawal saat Pak Kano membawa Gin Goto ke rumah sakitnya. Saat itu kondisinya sangat buruk, lengan kakinya bergetar, tapi dia terus tertawa dengan sangat menyeramkan. Dan setelah mencari tahu, penyakit nenek jin sangat mirip dengan sebuah penyakit yang disebut penyakit Fuku. Sebuah penyakit endemik di suku Fore, pedalaman Papua Nugini. Penyebabnya adalah kebudayaan mereka, yaitu endokanibalisme atau memakan mayat sebagai bagian dari upacara kematian. Artinya kemungkinan besar Gin Goto melakukan itu. Dan setelah Pak Kano membawa nenek jin ke rumah sakitnya, warga desa mulai membenci Pak Kano. Seolah-olah mereka tak ingin penyakit itu diketahui, membuat Nakamura curiga sehingga mulai memeriksa rekam medis para penduduk. Dan akhirnya menemukan pasien lain di desa Kuge dengan gejala serupa. Menariknya, pasien itu adalah anak berumur 6 tahun yang tak punya akta kelahiran.
Ya, rekamnya di situ ada di tahun 1951, tepat setelah perang. Artinya jika masih hidup, mungkin usianya sekarang sudah lebih 75 tahun, membuat Daigo yakin kalau dialah monster yang disebut dengan pria itu. Tapi Nakamura berpikir kalau penyakit tersebut bersifat fatal. Hanya saja, singkatnya, warga desa menyelesaikan latihan terakhir festival mereka, membakar patung jerami raksasa lalu melantunkan sebuah musik. Kamiyama sendiri menjelaskan kepada Daigo bahwa dahulu kala manusia dipersembahkan di festival ini, tapi ritual itu berubah dan hanya membakar jerami saja. Daigo sendiri memperhatikan warga desa di mana ada seorang wanita yang hamil tua. Teringat kata-kata Utada kalau mungkin ada anak kecil yang disembunyikan untuk dipersembahkan. Di lain sisi, Keisuke mengajak adiknya ke gua tersebut, gua dengan pintu penjara yang dilihat Pak Kano di episode pertama. Tapi sebelum masuk, Keisuke mengingatkan kalau hanya keluarga Goto yang tahu tempat tersebut. Jadi Yosuke tak boleh membocorkannya kepada siapapun. Ia pun memberikan sebuah penutup kepala lalu masuk untuk memberikan makanan kepada anak-anak yang dikurung di sana. Anak yang tak tahu bicara sama sekali, membuktikan kalau yang diceritakan Kanako benar. Dan mungkin saja anaknya ada di antara mereka. Keisuke pun menjelaskan kalau mereka harus melakukan ini sebagai anggota keluarga Goto. Dan karena ia akan diangkat sebagai kepala keluarga, kini tugas tersebut harus dilakukan Yosuke. Menunjuk salah satu anak agar Yosuke menyiapkannya dalam persembahan tahun ini untuk orang yang disebut pria itu. Dan Yosuke hanya terdiam, seolah-olah tak menyangka apa yang dilihatnya. Nah, Daigo pun termenung sambil menatap putrinya dan akhirnya memutuskan mengajak Yuki untuk pindah saja. Alhasil mereka segera berkemas di mana Daigo tak sengaja menemukan alat pelacak di mobilnya, membuat Yuki mulai percaya kalau penduduk desa adalah kanibal. Masalahnya saat keluar desa, Daigo menyadari kalau sebuah mobil membuntuti mereka, sehingga ia segera menancap mobilnya, tapi sebuah mobil biru tiba-tiba muncul di depannya dan ya, mereka selamat, di mana orang yang mengejarnya mengabari kegagalannya kepada si brewok. Daigo sendiri menunggu di sebuah parkiran yang ternyata mobil biru tadi adalah rekannya di kepolisian. Hanya saja rekannya ini protes tak mau lagi disuruh melakukan hal berbahaya seperti tadi. Ya, Daigo memang sudah merencanakannya, termasuk membiarkan Yuki dan anaknya pergi, karena ia sendiri akan tetap kembali ke desa Kuge, menyelesaikan kasus tersebut. Menjelaskan kalau kasus ini mengorbankan seorang anak yang malang dan ia tak mau ada korban berikutnya agar setiap anak di sana bisa mendapatkan kesempatan untuk disayangi ibunya. Membuat Yuki terdiam sedih, terpaksa setuju, meminta Daigo berjanji untuk kembali lagi kepada mereka. Di lain sisi, Yosuke mulai membersihkan anak yang akan dijadikan persembahan, tapi brewok menemui Keisuke bertanya apakah Yosuke bisa melakukannya. Takutnya dia kasihan kepada ternak itu, apalagi Yosuke dulunya sangat akrab dengan Pak Kano, tak mau jika ada pengkhianat lagi di keluarga Goto. Artinya sebelumnya pernah terjadi pengkhianatan, dan mungkin itu sebabnya mengapa Terayama bisa selamat. Tapi Keisuke meyakinkan kalau itu tak akan pernah terjadi lagi. Paginya warga desa mulai bersiap untuk festival, begitupun Keisuke yang akan dilantik sebagai kepala keluarga. Namun tiba-tiba Sumire nelpon menanyakan kabarnya, lalu namun brewok tiba-tiba muncul sehingga Keisuke segera mematikan teleponnya, membuat Sumire terdiam hanya memegangi anak haramnya. Nah, kabar kepergian keluarga Daigo telah sampai kepada mereka, tapi Keisuke mengingatkan kalau Daigo pasti akan kembali. Meskipun begitu, festival harus tetap dilakukan apapun yang terjadi, membuat seluruh keluarga Goto bergerak untuk foto bersama dulu, di mana Keisuke teringat kata-kata nenek Gin dulu, kalau manusia hanyalah onggokan daging yang berjalan, berbeda dengan keluarga Goto yang dianggap sebagai manusia. Ya, nenek Gin mengingatkan mereka untuk hidup setia hanya pada keluarga Goto. Masalahnya adalah Keisuke mulai melihat ada yang aneh dengan adiknya. Dan benar saja, saat mempersiapkan korban,
Yosuke yang menganggapnya sebagai manusia malah membuka topengnya, bahkan memperkenalkan dirinya sambil mengajar anak itu sedikit cara berbicara. Di lain sisi, Dego yang sudah kembali diam-diam ke rumah keluarga Goto mencari tempat anak-anak itu disembunyikan. Namun brewok ternyata sudah menunggunya. Seketika Dego ingin membantingnya, tapi nyatanya brewok ada di level yang berbeda, membuat Dego benar-benar tak berkutik hingga dihajar habis-habisan dan bersambung. Bagaimana nasib Dego? Lalu bagaimana endingnya? Tungguin saja episode terakhir. Di episode sebelumnya, Dego yang diam-diam ke tempat keluarga Goto malah bertemu brewok yang menghajarnya habis-habisan. Bagaimana endingnya? Oke, jangan lama-lama guys, langsung saja ke episode terakhir. Nah, Dego pun dibawa ke rumah keluarga Goto, membuat Yuki merasakan firasat yang aneh. Dego tersadar setelah disiram, di mana Keisuke dan anggotanya sudah bersiap di hadapannya. Namun kedatangan Dego di sana membuat brewok yakin kalau pasti ada mata-mata di keluarga Goto, seperti 18 tahun lalu. Meminta si Gamuk Goto membantu mencarinya. Tapi tak jauh dari sana seseorang mengawasi mereka. Nah, Dego pun meminta mereka untuk melepaskan anak-anak yang dikurung. Namun Keisuke mengelak, pura-pura tak ngerti tentang anak-anak tersebut. Tapi tiba-tiba si botak ngamuk segera menghajarnya, membuat Dego menyadari batu yang ada di sana. Beruntung Keisuke menarik si botak dan Dego berkata, bagaimana kalau menyalahkan semuanya kepada mendiang Gin Goto. Jadi keluarga Goto tak akan dituntut atas kejahatan tersebut. Sengaja memancing-mancing amarah si botak sehingga si botak ngamuk lagi, segera menendangnya. Dan itulah tujuan Dego mengambil pecahan batu tadi, pura-pura mengungkap semua yang diketahuinya agar mereka tak menyadari kalau ia mengiris ikatan tangannya. Jelas dong si botak tak bisa menahan emosinya dan seketika semuanya bersiap dengan senjata, menyuruh Dego melepaskan si botak. Tapi Dego mengancam kalau ia mati di sana maka polisi pasti akan melakukan penyelidikan menyeluruh. Jadi Keisuke tak ada jalan selain mengakui penyelundupan anak-anak tersebut. Tiba-tiba seseorang mengetuk pintu dan itu adalah kepala desa bersama kepala polisi, di mana Pak Kepala berusaha membujuk Dego daripada mati konyol di sana, meminta maaf atas keteledoran anak buahnya, berjanji tak akan menuntut atas penyerangan itu. Toh Dego yang bersalah, segera pamit pergi. Keisuke sendiri marah kenapa kepala desa melakukan ini, tapi kepala desa menjelaskan kalau festival sudah dekat, jadi mereka tak boleh membuat masalah. Lagian Keisuke adalah kepala keluarga yang akan menentukan masa depan keluarga Goto. Di lain sisi, Yosuke ternyata diam-diam ingin membawa kabur anak tersebut. Sedangkan Dego mulai tak percaya kepada Pak Kepala, menyinggung kalau memang sejak dulu keluarga Goto punya mata-mata di kepolisian. Namun Pak Kepala berkata kalau justru Dego lah yang mengganggu rencananya, mengajaknya naik ke atas gedung kepolisian di mana ada ruang rahasia yang tak diketahui orang lain, di mana ada 5 polisi dari prefektur yang sedang meneliti masalah keluarga Goto. Ya, ternyata Pak Kepala sudah melakukannya sejak lama. Hanya saja mereka tak memiliki banyak petunjuk selain yang diketahui Dego. Sehingga Dego menjelaskan masalah pria itu, pria setinggi 2 meter yang ia yakini disembunyikan keluarga Goto sebagai kanibal. Masalahnya dalam silsilah keluarga Goto mereka tak menemukan pria dengan ciri-ciri tersebut. Dan Pak Kepala menjelaskan kalau keluarga Goto sangat menjunjung tinggi hubungan darah, di mana kepala desa bernama Kiyoshi Goto itu adalah menantu angkat, makanya dia tak bisa jadi kepala keluarga, padahal dia adalah ayah dari Keisuke. Jelas saja Dego bingung, ternyata Gin Goto punya putri. Ya, dialah ibu Keisuke bernama Ai Goto yang harusnya menjadi kepala keluarga tapi menghilang 18 tahun lalu. Membuat Dego yakin kalau wanita itulah yang menyelamatkan Terayama, menceritakan masalah Terayama kepada mereka. Jelas dong mereka tak bisa percaya, tapi Dego berkata kalau ada seseorang yang membantunya membuktikan itu. Di lain sisi, Yosuke yang ingin membawa anak itu kabur malah kepergok si brewok yang yakin kalau Yosuke lah pengkhianatnya, menghajar Yosuke habis-habisan dan mengurungnya bersama anak tersebut. Dan itulah tujuan Dego datang mengacau tadi, agar brewok yakin kalau ada pengkhianat di antara mereka. Dengan begitu, ia bisa tahu lokasi persembunyian anak-anak tersebut.
Karena dari tadi orang yang membantunya alias Utada diam-diam membuntuti Brewok. Segera mengirimkan lokasi tersebut sehingga Dego bisa menunjukkan lokasinya dan ingin segera ke sana menyelamatkan anak-anak tadi. Tapi ia malah dihentikan. Ya, mana mungkin Dego bisa melakukan itu sendiri. Pak Kepala pun menjelaskan kalau mereka bisa melakukannya saat festival berlangsung, di mana keluarga Goto dan seluruh warga desa akan berkumpul di kuil yang jauh dari persembunyian tersebut, sehingga mereka bisa punya banyak waktu untuk menyelamatkan anak-anak itu. Alhasil mereka membagi tugas di mana ketua mereka yang botak kacamata ini akan membujuk markas besar untuk meminta bantuan pasukan khusus, mengajak Dego untuk meyakinkan Mabes akan hal tersebut. Sementara dua lainnya akan terus menyelidiki masalah keluarga Goto. Yang kemeja putih disuruh mencari keberadaan Ai Goto, sedangkan yang perempuan bernama Sendo disuruh menjaga keluarga Dego. Dengan begitu mereka pun bergerak, di mana Dego berterima kasih kepada Utada yang berhasil menjalankan misinya dan kembali dengan selamat. Singkatnya, Sendo ingin ke tempat Yuki, di mana polisi bernama Yamashita menjemputnya. Hanya saja ia lupa membawa catatan alamatnya, sehingga Sendo menunjukkan alamat tersebut di HP-nya. Sementara Dego yang ingin meyakinkan Mabes segera menghubungi Terayama agar bisa bersaksi. Nah, merasa kalau pertolongan kali ini berhasil, Terayama pun jujur kalau sebenarnya ibunya masih hidup. Jadi sebelum ke sana ia harus membujuk ibunya dulu. Alhasil ia pun berterima kasih kepada ibunya karena telah membesarkannya sampai sekarang meskipun mereka tak sedarah. Ya, Goto Aisa. Di lain sisi saat mereka makan-makan, si Brewok malah muncul menyinggung Yosuke sebagai pengkhianat sama seperti ibunya. Jelas dong dicurigai seperti itu, Keisuke marah-marah. Beruntung yang lain menghentikannya sehingga mereka tak jadi adu jotos. Tapi memang ada yang disembunyikan Keisuke sejak dulu. Sedangkan Ai Goto marah-marah dipanggil dengan nama itu. Namun Terayama meminta ibunya mengungkap kejahatan keluarga Goto tersebut agar mereka bisa menyelamatkan anak-anak yang lain. Anak-anak yang bernasib malang sama seperti Terayama. Namun mendengar kalau pengakuan itu di depan kepolisian, Ai Goto tak bisa percaya. Lagian ia sudah punya janji. Berkata kalau sejak dulu hingga sekarang anak-anaknya lah yang melindunginya hingga saat ini. Menceritakan saat ia masih jadi bagian keluarga Goto, di mana ibunya si Kin Goto yang menjadi kepala keluarga saat itu berkata kalau setelah festival tugas Ai Goto membesarkan anaknya sudah selesai. Artinya Ai harus menjauh dari Keisuke dan Yosuke karena mereka akan dididik sebagai penerus keluarga. Lagian Ai adalah perempuan yang tak bisa memimpin keluarga dengan sangat lama. Jelas dong Ai protes, bagaimana bisa ia hidup tanpa anak-anaknya, tapi Gin malah menyuruhnya mati saja. Yah, Gin Goto memang tak bisa dibantah, membuat Ai sangat benci kepadanya. Bahkan karena itu Keisuke tak ingin melihatnya, dan karena kesal ia malah mencekiknya. Tapi Keisuke membiarkannya, seolah-olah ia sayang kepada ibunya, tapi tak ingin menunjukkannya, karena sadar kalau Gin Goto mengawasinya, dan itu akan merugikan ibunya. Singkatnya, saat festival berlangsung, di mana Terayama yang masih bayi terikat di altar dan seluruh penduduk desa menyanyikan lagu setan, tak berapa lama pria itu pun datang, segera mencicipi Terayama. Namun entah apa yang merasuki Ai Goto, ia malah mengambil obor dan membakar rambut pria itu. Seketika semuanya panik, khususnya Gin Goto, membuat Ai sangat senang melihatnya, segera membawa Terayama kabur. Namun seluruh warga malah mengejarnya hingga menangkapnya. Gin Goto pun muncul ingin membunuhnya, apalagi Ai tertawa dengan sangat puas setelah melihat ketakutan ibunya. Namun, ya itu Keisuke mengancam kalau ibunya dibunuh, ia juga akan bunuh diri. Jadi ibunya harus dibebaskan agar ia tetap hidup dan memimpin keluarga Goto. Ia juga berjanji jika ibunya membocorkan rahasia keluarga Goto, maka ia akan bertanggung jawab dengan kematiannya. Ya, daripada kehilangan calon penerus yang 2 generasi tak pernah ada, Gin Goto terpaksa setuju, sehingga mereka selamat. Mendengar itu, Terayama dengan terpaksa mengurungkan niatnya, tak mengangkat panggilan Dego, karena kalau dia mengungkapkan semuanya, maka Keisuke, sang penyelamatnya waktu itu, akan mati. Alhasil, Dego tak bisa apa-apa untuk meminta bantuan markas besar. Di lain sisi, Kamiyama mengajak Keisuke bertemu, berkata kalau mereka bisa menghentikan semua tradisi bodoh itu. Toh ada 2 orang yang memegang kekuasaan terbesar di desa ini, yaitu Gin Goto yang sudah meninggal
dan kakeknya sang kepala kuil yang sudah sakit-sakitan. Artinya dengan mereka yang berkuasa sekarang, mereka bisa menghentikan semua ini dan membebaskan anak-anak tersebut. Namun Keisuke malah nolak, berjanji tak pernah mendengar permintaan itu, memilih pergi dari sana. Namun Kamiyama malah mengancamnya, membuat Keisuke marah maju tanpa takut. Toh ia yakin kalau Kamiyama sahabat masa kecilnya tak akan bisa menembaknya. Membuat Kamiyama hanya bisa nangis memohon, berkata kalau tradisi itu adalah sebuah kutukan yang harusnya mereka hentikan. Tapi Keisuke berkata kalau ia sudah tahu dan tetap memilih menjalankannya. Ya, demi janjinya kepada Gin Goto, ia memang harus menjalankannya sebagai kepala keluarga Goto dan demi melindungi ibunya. Singkatnya, Daigo menghubungi istrinya menanyakan kabar Mashiro, berkata kalau kasus kali ini membuatnya tak bisa menahan amarahnya. Khawatir kalau ia akan kelewat batas seperti dulu. Meminta Yuki menunggunya agar bisa merayakan ulang tahun Mashiro lagi. Seolah-olah ingin mengucapkan kata perpisahan terakhir. Dan akhirnya ia memutuskan kembali ke desa Kuge, di mana si botak kacamata hanya santuy melihatnya, masuk mengabarkan itu kepada yang lain. Jelas saja Pak Kepala protes, tapi si botak yakin kalau Daigo akan menyelesaikan kasus ini. Lagian jika dia terbunuh suka atau tidak, markas besar akan turun tangan. Di lain sisi, Keisuke datang ke penjara itu membebaskan adiknya. Sementara di stasiun, Sumire juga kembali ke desa Kuge. Sedangkan di kuil, warga desa mulai mempersiapkan segalanya, mendirikan patung jerami raksasa itu. Dan Kamiyama hanya terdiam melihat persembahan ini akan terulang lagi. Begitupun Aigoto dan Terayama hanya bisa pasrah akan semua ini. Sedangkan Daigo dengan beraninya datang sendiri ke gua tersebut. Namun ia tak sadar dengan bahaya yang mengancam, di mana Sendo dan Yamashita datang menjemput Yuki yang bersiap pergi ke tempat perlindungan. Namun sedangkan Daigo yang sampai di sana jadi bingung karena tak menemukan apapun selain potongan rambut. Namun pria itu tiba-tiba muncul dari belakang menyerangnya seperti yang terjadi pada Pak Kano. Dan tamat. Ending yang membagongkan karena tunggu ramai baru season keduanya dibuat. Jadi yang penasaran berharap makin ada season keduanya yang mungkin tayang tahun 2024. Sekian dari saya, wassalam.